Naer menghela nafas lembut. Dulu, ketika kita bertaruh, saya bertekad pilihan bertaruh dengan Anda adalah karena, saya tahu, Anda hanya ingin menemukan kedok untuk membunuhnya, tetapi Anda tidak ingin memiliki cacat dalam pikiran Anda. Saya tidak bisa tidak berjanji, karena jika saya tidak berjanji, Anda pada saat itu akan menjadi pikiran Anda jika ada kekurangan, saya akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Apakah kamu menyesal sekarang? Tanya Naer. Guyu dalam keadaan linglung, menyesal? Aku tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia menyesalinya. Naer berkata, jika Anda tidak ingin ini terjadi, Anda tidak boleh merumuskan cara untuk berintegrasi ke dunia. Fakta telah membuktikan bahwa pendekatan Anda benar. Hanya dengan memahami manusia kita dapat benar-benar menemukan cara untuk menghancurkan mereka. Tapi kita nyatanya, saya telah menemukan bahwa manusia bukannya tidak berguna. Setidaknya, manusia kaya akan emosi yang tidak kita miliki sama sekali. Itulah sebabnya saya, ketika Anda masih kecil, harus disegel untuk menjadikan diri Anda benar-benar manusia. Saya benar-benar dapat berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Dan bagian dari jiwa yang menjadi milik manusia itu lahir. Ketika Anda menemukan bahwa emosi manusia sedikit tidak terkendali, Anda telah dipaksa untuk menyingkirkan saya. Tidak mungkin. Karena itu akan sangat menyakitimu. Dan semua ini terkait dengan kakakku, karena kehangatan dan cinta yang diberikan kakakku membuatku mengerti apa itu emosi manusia. Dalam keputusasaan, kau memisahkan aku dari tubuh dan membentuk individu yang mandiri, tapi bagaimanapun juga, aku adalah bagian dari dirimu, dan bagaimanapun juga kita adalah satu. Jadi, bertaruh denganku apakah saudaraku akan menyukainya? Maukah kamu menyerah padaku karena kamu? Jika kamu menang, itu membuktikan bahwa emosi manusia semuanya salah, dan aku akan secara alami mengintegrasikan kembali ke dalam kamu. Jika kamu kalah, yang kamu katakan saat itu adalah, jika kamu kalah, biarkan aku jadilah individu selamanya. Benar. Sayangnya, bagaimanapun juga, saya memiliki kebijaksanaan dan emosi manusiawi Anda. Saya akan mengerti dalam beberapa tahun bahwa itu tidak mungkin. Saya menempati 30% dari kekuatan Anda. Jika saya akhirnya merdeka, maka Anda bukan Anda. Oleh karena itu, tidak mungkin Anda meninggalkan saya. Satu-satunya perbedaan adalah akan ada kekurangan tanpa integrasi berikutnya. Oleh karena itu, jika Anda kalah, Anda pasti akan bunuh adikku dan paksa aku dipasangkan. Apakah aku benar? Guyu menatap Naer dan mendengarkan pembicaraannya, wajahnya yang cantik berubah sedikit pucat. Guyu, apa kamu tahu? Alasan aku berani bertaruh denganmu adalah karena kamu sama sekali tidak mengerti perasaan manusia. Menurutmu, hubunganku dengan saudaraku adalah jenis yang kamu pikirkan. Sebenarnya kamu salah. Kami lebih merupakan kasih sayang keluarga, mungkin saya tidak sepenuhnya kepadanya, tetapi setidaknya dia bagi saya. Dan dia bukan kasih sayang kepada Anda, tetapi cinta. Cinta dan kasih sayang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyerah atau mengkhianatiku. Meskipun dia memilihmu. Oleh karena itu, aku kalah, tetapi kamu tidak bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Jadi, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang kalah. Guyu menatapnya dalam-dalam, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Naer tersenyum, tentu saja kamu tahu bahwa kamu sepandai kamu, bagaimana kamu tidak melihatnya? Ketika kamu mencoba untuk mengasingkan ketika saudara laki-laki saya, itu karena Anda merasa emosi Anda terpengaruh sayangnya, cinta tidak terlihat. Ketika Anda melihat sesuatu yang salah, itu sudah terlambat. Karena dia sudah tinggal di hati Anda. Jadi, aku sudah berusaha keras untuk menyingkirkan, berusaha menekan. Tapi semakin lama waktunya, semakin dia mengakar di hatimu. Guyu, apakah kamu telah menemukan bahwa apakah itu makhluk jiwa atau binatang suci, sifat kita terlalu sederhana. Begitu kita bersentuhan dengan emosi manusia, tidak peduli seberapa kuat energimu, seberapa besar kekuatan spiritualmu, tapi tidak dapat menghentikan serangan emosional. Itu tidak terlihat dan tidak bersalah, tetapi itu benar-benar ada. Guyu berkata dengan pahit, apakah menurutmu itu akan tetap dia? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Naer menghela nafas. Setidaknya ini akan memungkinkan dia untuk hidup lebih lama. Selama waktunya lama, ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, selama Anda tidak bisa menembaknya, saya yakin tidak ada yang bisa membunuhnya di masa depan. Guyu, hadapi dirimu dengan jujur perasaan. Kebencian hanya akan membutakan orang. Guyu tiba-tiba dengan marah berkata, kamu benar-benar terlihat seperti manusia sekarang. Naer tersenyum, saya adalah manusia. Saya selalu berpikir begitu. Oleh karena itu, saya tidak ingin menghancurkan umat manusia.
Yang saya lebih suka lihat adalah hidup berdampingan secara damai. Saya mencintai saudara laki-laki saya juga mencintai orang tua kita, dan saya mencintai dunia manusia. Emosi manusia. Anda menang, tetapi Anda juga aku kalah. Tapi aku sangat berharap kamu bisa mendapatkan hasil yang bagus di masa depan. Tidak, kamu bisa mendapatkan hasil yang bagus. Nafas Guyu menjadi sedikit cepat. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhnya dengan kejam? Nah, anak menggelengkan kepalanya, tentu saja kamu tidak bisa. Kamu sudah tidak bisa. Bahkan tanpa aku, kamu tidak bisa. Sebaliknya, kamu akan menunggu sampai sekarang? Jam berapa yang marah dan menentukan seperti kamu, jadi ragu-ragu? Ketika kamu ragu dulu sekali, Anda mungkin masih memiliki kesempatan, tetapi setelah Anda ragu 3 kali, Anda tidak akan pernah bisa menembaknya lagi. Saya tahu ini, dan Anda harus mengetahuinya dengan sangat baik di hati Anda. Dan saat Anda menggabungkan saya kembali, Anda adalah saya adalah Anda hanya akan lebih terpengaruh. Daripada mengambil keputusan. Cintai dia dengan baik, saudaraku benar-benar baik dan baik. Meskipun kita tidak tahu garis keturunan Raja Naga Emasnya dari mana asalnya, tapi harus kuakui, di dunia manusia, dia adalah satu-satunya yang bisa menandingi kita. Wajah Guyu penuh dengan depresi, keputusan terburuk saya adalah bertaruh dengan Anda, atau bahwa saya seharusnya tidak memisahkan Anda sama sekali. Setidaknya dalam kasus itu, saya bisa kembali dengan pengaruh halus. Kamu kalah, dan aku juga kalah. Anda benar, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa membunuhnya. Jadi aku hanya bisa meninggalkannya, biarkan waktu dan jarak mengurangi cinta kita satu sama lain, mungkin, hanya dengan cara ini, suatu hari aku akan membunuhnya secara tidak sengaja. Atau dia tumbuh cukup cepat untuk membunuhku suatu hari nanti. Anda tahu, kontradiksi di antara kita tidak bisa didamaikan, ini adalah kontradiksi antara manusia dan makhluk roh, dan juga kontradiksi antara dewa dan dewa. Baik dia maupun saya tidak bisa menyelesaikan kontradiksi. Nah, anak diam, akhirnya dia panik, tapi, aku pergi, kamu pergi, dia akan sedih. Tubuh Guyu gemetar, itu akan lebih baik daripada jika aku berada di sisinya, dan orang-orangku tidak bisa lagi mengendalikan mereka untuk secara aktif membunuhnya. Aku saat ini masih jauh dari sepenuhnya keluar dari segel, intinya telah terbangun, tetapi Anda tahu betapa kuatnya beberapa orang kami. Bahkan ada pria kuat yang seharusnya sudah lama menjadi monster mitos. Bahkan jika saya sekarang, tidak mungkin untuk sepenuhnya menekan mereka. Jadi, saya ditakdirkan untuk pergi. Naer terang bibir bawah Beici, mungkin kamu benar. Guyu, kamu benar-benar berubah. Anda akan mempertimbangkan orang lain, terutama untuknya. Saya mengerti bahwa Anda pergi untuk memberinya lebih banyak ruang untuk pertumbuhan. Anda berharap suatu hari nanti dia akan menjadi begitu kuat sehingga Anda tidak bisa membunuhnya. Tapi tahukah Anda, itu tidak mungkin, alam dewa sudah tidak ada lagi, dan dia tidak akan pernah mencapai alam Anda. Guyu tersenyum, kamu mengerti, tapi kamu tidak. Kamu tidak tahu apa statusnya di hatiku. Kamu tidak mengerti betapa aku sekarang itu milik manusia. Anda benar. Saya menyesalinya. Saya menyesal mengapa saya memberi perintah untuk berintegrasi ke dunia manusia. Namun, saya harus melakukan misi saya, tetapi saya tidak mau menyakiti orang yang tidak ingin saya sakiti. Jadi, biarkan saya menghadapi kontradiksi ini sendirian. Saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi saya harus bergerak maju. Kembalilah, Naer. Mulai hari ini, saya bukan lagi Guyu, dan nama saya akhirnya bisa lengkap hanya saja dia tidak tahu, namaku Guyuena. Sedikit cahaya bersinar, dan tubuh Guyu tiba-tiba menjadi transparan putih keperakan, dan bintang berujung 6 di bawah kakinya mengangkat penghalang tak terlihat, menutupi mereka. Dalam. Jika seseorang berada di dekatnya, Anda akan menemukan bahwa di dunia putih perak itu, tidak ada fluktuasi setengah energi yang meluap. Tubuh Naer juga menjadi transparan, putih perak transparan, dia berjalan menuju Guyu selangkah demi selangkah, tapi air mata sudah mengalir di wajahnya. Saya sedikit enggan menanggung semua ini, kepada orang-orang di sekitar saya, kepada guru, kepada saudara laki-laki saya. Bab 767 mereka pergi. Guyu menghela nafas, tapi Anda harus tahu, tidak peduli berapa banyak Anda tidak memiliki asal, Anda ditakdirkan untuk kembali. Jika tidak, Anda hanya bisa menghilang. Apa yang Anda katakan, ketika Anda kembali, Anda adalah saya dan saya adalah Anda. Saya akan membiarkan semuanya pergi. Karena kekurangan telah berubah menjadi retakan, maka, mari kita terima keretakan ini bersama-sama. Mungkin semuanya akan berbeda. Sosok putih perak itu tumpang tindih, dan Naer dan Guyu membuka tangan mereka secara terpisah.
Kedua sosok itu mulai bergabung perlahan, rambut hitam Guyu menghilang, dan mata hitamnya berubah ungu. Kekanak-kanakan Naer menghilang, dan dia perlahan tumbuh dewasa. Ketika mereka berdua terlihat persis sama dan berubah menjadi Dewi Tombak Naga yang tumbuh 3 tahun, cahaya perak tiba-tiba berkedip dan menghilang di danau Seagot yang tenang. Tang Wulin tidak tahu berapa lama dia tidur, dia hanya merasa bahwa dia tidak tidur dengan nyaman untuk waktu yang sangat lama. Perasaan itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Guyu. Dia tiba-tiba teringat di mana dia berada, tanpa membuka matanya, wajahnya penuh kepuasan. Mengendus aroma unik dari tubuhnya, dia tanpa sadar membuka lengannya untuk menemukan tubuh indahnya. Tidak ada yang terjadi tadi malam, dia hanya tidur dengan lengan melingkar selama 1 malam. Itu adalah perpaduan emosi, tapi saat ini, mungkin karena matahari pagi yang terbawa, hatinya panas. Meskipun dia tidak tahu harus berbuat apa, instingnya jelas. Namun, tangannya terasa kosong, dan dia tidak menyentuh tubuh menawan di sisinya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa tubuhnya sangat elastis, tanpa lemak sedikit pun, dan dia merasa tidak nyaman dengan lengan di pelukannya. Guyu, Tang Wulin memanggil lagi dan membuka matanya. Sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui tepi jendela, dan sinar lain jatuh padanya, hangat dan nyaman. Rumah kayu itu kosong, rapi dan bersih. Di atas meja terdapat wadah makanan yang sangat besar. Apakah ini sarapan yang dia siapkan untukku? Tang Wulin melompat dari tempat tidur, kemana Guyueren pergi. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia berjalan ke meja dan membuka kotak makanan. Tiba-tiba, harumnya tercium. Tang Wulin yang sudah banyak menyantap makanan lezat langsung menilai bahwa makanan di dalam kotak makanan ini semuanya baik-baik saja dengan nilai gizi yang sangat tinggi. Wow! Hebat! Udang giok merah. Aku sudah lama tidak memakannya. Sepiring besar. Lebih baik kembali. Hanya di benua Douluo ada begitu banyak. Makanan enak. Kotak makanan dibagi menjadi 6 lapisan. Setiap lapisan adalah hal yang baik dengan rasa yang enak dan nilai gizi yang tinggi. Dapat dilihat bahwa hal-hal ini dibuat dengan sangat indah, dan ini jelas merupakan upaya. Bagaimana mungkin Tang Wulin bersikap sopan, dan langsung mulai makan. Segera, saat mulut penuh dengan wangi, perut terasa hangat dan tidak nyaman. Energi makanan menyebar ke anggota tubuh, dan perasaan itu sungguh luar biasa. Paling nyaman jika Anda kenyang. Tapi kemana perginya Guyu? Apakah kamu pergi ke kelas? Kenapa kamu belum kembali? Tang Wulin membuka pintu dan keluar. Di luar pintu ada halaman kecil, tidak besar, tetapi subur dan penuh dengan tumbuhan, penuh dengan nafas kehidupan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menghembuskan udara busuk. Tiba-tiba saya merasa benar-benar baru. Kemana Guyu pergi? Lupakan, tunggu dia di kamar. Ini lebih baik daripada melihat-lihat. Dia tahu aku di sini, dan aku harus segera kembali. Tang Wulin kembali ke kamar, tepat saat dia akan bermeditasi. Menunggu Guyu kembali sebentar. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari meja samping tempat tidur. Berbalik untuk melihat sekeliling, saya melihat komunikator jiwa kecil terbaring di sana. Apakah itu Guyu? Dia tidak membawa komunikator. Tang Wulin berjalan mendekat dan mengambilnya, setelah ragu-ragu, dia memilih untuk terhubung. Halo, saya teman Guyu. Dia tidak membawa soul komunikator. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ada yang harus dilakukan? Saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin ketika dia kembali. Tang Wulin sangat sopan segera setelah terhubung ke soul komunikator. Kata. Tetapi yang mengejutkan, tidak ada suara di sisi lain dari komunikator. Halo? Bisakah kamu mendengarnya? Tang Wulin bertanya lagi. Masih tidak ada suara di sisi lain. Tang Wulin mengerutkan kening. Jika kamu tidak berbicara, saya akan menutup telepon seolah-olah sinyalnya tidak bagus. Wulin. Akhirnya, pihak lain memanggil dengan susah payah. Mendengar suara ini, entah kenapa, Tang Wulin tiba-tiba mengokang di dalam hatinya. Ekspresi wajahnya juga menjadi serius. Guyu. Tang Wulin bertanya ragu-ragu. Ya, jawab Guyu lembut. Tang Wulin berkata, kamu di mana? Guyu menjawab, apakah kamu sudah makan makanan yang tersisa untukmu? Aku sudah memakannya, sangat enak. Kembalilah cepat. Aku baru saja kembali, belum saya tahu bagaimana memasuki halaman dalam. Kata Tang Wulin sambil tersenyum. Guyu berkata, maaf, Wulin. Bagaimana? Tang Wulin hampir tidak bisa menahan kecemasan di hatinya. Aku pergi. Guyu akhirnya mengatakannya. Pergi? Kemana kamu pergi?
Tang Wulin bertanya buru-buru. Suara Guyu sedikit tercekat, aku harus pergi. Untuk diriku sendiri dan untukmu, aku harus pergi. Maaf, Wulin, saya pergi. Berbicara tentang ini, komunikasi pemandu jiwa tiba-tiba terputus. Tang Wulin tiba-tiba menjadi bodoh. Dia buru-buru memanggil kembali nomor yang dipanggil Guyu, tetapi itu adalah nada sibuk dan tidak bisa menyambung. Dia tidak mau menelepon lagi dan lagi. Nomor, dicoba berulang kali. Tapi yang kudengar hanyalah nada sibuk. Selain itu, tidak ada perubahan. Pergi? Dia pergi? Kemana dia bisa pergi? Tidak, aku akan menemukannya. Tang Wulin satu memegang sol komunikator di tangannya, dia segera bergegas keluar seperti terbang. Dia baru saja bergegas keluar pintu, dan tiba-tiba, force majeure yang kuat tiba-tiba jatuh dari langit, dan Tang Wulin hanya merasa bahwa dia telah menabrak blok yang sangat keras. Tembok, tubuh terpental ke belakang, dan jatuh dengan keras ke tanah. Anda tahu, kekuatannya sangat menakutkan. Walaupun dia baru memulai, gaya tumbukannya sudah pasti tidak lemah, tetapi dengan mudah dipantulkan kembali, menunjukkan seberapa besar gaya pantulannya. Kuat. Sesosok jatuh dari langit. Itu adalah pemuda tampan, tetapi wajah tampannya penuh amarah saat ini. Dia hanya melambai ke arah Tang Wulin, dan tubuh Tang Wulin terbang ke tangannya tak terkendali. Dia meraih payudara depan. Di mana Naer? Di mana Naer? Biasanya saya selalu baik-baik saja. Jelas, tidak tahu berapa tahun tidak mengirim persembahan awan marah, kali ini hanya kemarahan Chong Xiao. Nana. Tang Wulin cemas dan tidak bangun untuk sementara waktu. Begitu Yunming mengangkat tangannya, dia menampar kepalanya dengan tamparan. Kemudian, hawa dingin yang ekstrim menyebar ke seluruh tubuh Tang Wulin dalam sekejap, membuatnya pintar. Ada getaran, jadi dia bangun. Naer. Ada apa dengan Naer? Tang Wulin bertanya dengan penuh semangat. Yunming menjadi tenang saat ini, identitas macam apa dia, melepaskan dan meletakkan Tang Wulin di tanah. Lalu dia menyerahkan sepucuk surat di tangannya. Tang Wulin melihat kop surat itu, dan tertegun. Guru, maaf Naer. Tapi Naer harus pergi. Aku tidak bisa menanggungmu, ibuku, dan semua yang ada di Pulau Seagot. Tapi, Naer pergi. Apa kamu tidak merasa kasihan? Alasan tidak pergi, tapi aku harus memberitahumu bahwa Naer selalu memperlakukanmu sebagai seorang ayah. Sama seperti kakakku dan ayahku. Guru, jangan bersedih untukmu dan ibumu, Naer baik-baik saja, Naer akan baik-baik saja. Naer hilang. Anda membantu saya menjaga adik saya. Adik saya sangat baik. Jika bisa, Anda harus menerimanya sebagai murid. Juga, jika Anda memberitahu kakak Anda, Naer baik-baik saja, katakan saja bahwa Naer akan menemukan orang tuanya benar. Tanda tangannya adalah, aku mencintaimu Naer. Tidak banyak isi dalam surat ini, hanya mengatakan satu hal, yaitu, Naer hilang. Bab 768 tidak ada jejak. Guyu baru saja menelepon pemandu jiwa dan berkata bahwa dia akan pergi, dan ini saat ini, Tang Wulin menerima surat seperti ini dari Yunming. Sukacita dan kebahagiaan pagi itu lenyap seketika, seolah disiram air dingin. Dua wanita terpentingnya telah pergi. Ini semua karena kamu. Kamu membuat Naer sedih dan pergi. Jika kamu tidak dapat menemukan Naer, Yunming mendengus dingin, dan seluruh Pulau Seagot tampak bergetar. Tang Wulin menampar dirinya sendiri dengan keras, membuat suara yang tajam. Tadi malam, dia benar-benar mengabaikan adiknya karena ledakan emosi Higuyu pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak merasa patah hati. Tapi setelah tamparan itu ditampar, meski ada bekas merah di wajahnya, matanya segera menjadi tenang. Halo, Anda adalah guru Naer, maka Anda adalah Master Pavilion Dewa Laut. Tang Wulin memberi penghormatan kepada Master Pavilion. Dia segera memberi hormat kepada Yunming. Yunming melambaikan tangannya, kemana Naer akan pergi? Bisakah kamu memikirkannya? Tang Wulin tersenyum pahit, aku tidak bisa memikirkannya. Aku belum kembali selama lebih dari 3 tahun. Lagi pula tidak mungkin memikirkannya. Bukan hanya Naer yang pergi. Guyu baru saja menelepon Sol Guide dan berkata bahwa dia juga telah pergi. Aku tidak tahu apakah kepergian mereka tidak bisa dihindari, tapi sekarang kupikir kita harus mencari mereka secepat mungkin. Pergi dan temukan segalanya tentang mereka. Tempat yang mungkin pernah saya kunjungi. Apakah Naer punya teman di Pulau Seagot? Yunming menjadi tenang ketika dia melihatnya begitu cepat. Dia tidak kehilangan 1 inci pun, dan ekspresinya juga sedikit santai.
Di luar kebersamaan suami istri, hampir tidak ada pacaran, tidak ada orang yang dekat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berlatih begitu cepat di usianya? Tang Wulin berkata, mereka berdua pergi, mungkin ada hubungan. Guyu, aku ingin bertanya pada teman-temanku di sekitarku. Orang-orang lain dari 7 setan Shrek, mungkin mereka akan tahu beberapa. Karena pada awalnya aku ketika saya masih di akademi, saya selalu di halaman luar. Saya tidak terbiasa dengan halaman dalam. Mungkin mereka akan tahu beberapa. Dan Guyu masih orang menara spiritual, mungkin dia akan pergi ke markas menara spiritual. Saya pikir saya harus pergi dulu. Pergi ke pagoda roh dan minta teman-temanku untuk mencarinya bersama. Ekspresi Yun Ming tiba-tiba menjadi sedikit aneh. 7 iblis Shrek, tidak tahukah kau? Guyu awalnya menyajikan sejarah sementara untukmu. Sebagai kapten dari Lake Seven Monsters, dia tidak bisa menjadi Shrek Seven Monsters karena latar belakang spirit pagoda. Dia selalu percaya bahwa kamu akan kembali, jadi dia akan membantumu menggantikan sementara. Tang Wulin tertegun, aku tidak tahu. Dia? Yun Ming berkata dengan sungguh-sungguh, jangan katakan ini, seperti yang kamu katakan, pertama-tama kamu pergi ke pagoda roh untuk berjalan-jalan. Aku juga menggerakkan akademi untuk mencarinya. Selama mereka belum meninggalkan kota Shrek, Anda pasti bisa menemukannya. Yang terbaik adalah menemukannya, atau saya tidak bisa mengampuni Anda. Ya. Tang Wulin tidak peduli dengan amarah Yun Ming. Meskipun dia hampir tidak bisa menenangkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Fei berlari keluar seperti yang dia lakukan, dan sambil berlari, dia memutar komunikasi panduan jiwa ke teman-temannya satu persatu. Untungnya, nomor komunikasi panduan jiwa setiap orang belum diubah. Xie, apa, Guyu pergi? Bos, bagaimana situasinya? Oh, baiklah, ajari kami untuk menemukannya di akademi, kamu harus pergi ke pagoda roh dulu. Kamu benar, tempat yang paling mungkin dia tuju adalah pagoda roh. Dia biasanya mengunjungi beberapa kali dalam sebulan. Ketika kami pergi ke platform kenaikan roh untuk meningkatkan cincin roh terakhir kali, sepertinya saya mendengar nama orang-orang pagoda roh sangat mulia. Dia seharusnya berada di pagoda roh. Sudah tidak rendah lagi. Yuanen Yehui, baiklah, cepat temukan. Sejak kamu menghilang, suasana hati Guyu tidak benar. Berikan kepada kami di akademi. Lei Zhengyu, aku akan pergi keluar dan beberapa dari kita saya sering mencari tempat untuk makan. Su. Xiaoyan, saya akan pergi ke tempat biasanya kita berlatih. Ye Xinglan berkata, saya mencari halaman dalam, dan Li Si bersamaku. Semua mitra sibuk, tetapi Tang Wulin bergegas keluar dari Akademi Shrek seperti yang sedang terbang, menemukan taksi, dan langsung pergi ke markas Menara Roh. Tidak lama setelah dia pergi, seluruh Akademi Shrek mulai mengambil tindakan. Semua level resmi dan pusat transportasi di kota Shrek diberitahu, dan mereka memperoleh foto Naer dan Guyu, mencari jejak mereka. Orang macam apa King Tian Do Luo Yunming, kekuatan yang dia inginkan untuk menemukan seseorang yang dapat diaktifkan dalam sekejap sangatlah besar. Faktanya, dia sama sekali tidak mencari Naer di dalam akademi dengan basis kultivasinya. Selama dia menyebarkan kekuatan spiritualnya, dia dapat dengan mudah menutupi seluruh akademi, bahkan kota Shrek. Namun, dia tidak menemukan jejak Naer, bahkan nafasnya. Naer sepertinya menghilang begitu saja. Tidak. 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 Tang Wulin tidak mendapatkan berita berguna dari markas Menara Roh pertama-tama, dia tidak dapat menemukannya. Kedua, dia bukan orang yang menyebarkan Menara Roh, dan tidak ada informasi tentang keberadaan personel senior. Kemudian, setelah akademi secara pribadi berkomunikasi dengan Pagoda Transmisi Roh, berita dari Pagoda Transmisi Roh adalah bahwa Guyu tidak pergi ke Pagoda Transmisi Roh selama setengah bulan, dan tentu saja dia tidak ada di sana sekarang. Dalam 3 hari berikutnya, Tang Wulin dan teman-temannya mencari hampir di setiap sudut kota Shrek, tetapi tidak menemukan petunjuk. Guyu telah pergi, Naer telah pergi, dan mereka tidak dapat dihubungi dengan semua metode kontak. Pasang surut hidup tidak lebih dari itu, Tang Wulin akhirnya kembali ke Akademi Shrek setelah 3 hari pencarian tanpa akhir. Alih-alih pergi ke halaman dalam, dia kembali ke asrama kerja belajar yang kosong. Tidak ada kehidupan baru di sini, semuanya sama seperti sebelum mereka pergi ke benua Xingluo. Duduk di tangga pintu masuk asrama, Tang Wulin menatap kosong ke depan, matanya sudah penuh dengan mata merah. Kenapa kamu pergi begitu saja? Mengapa? Hanya bersama, dia baru saja mengakui bahwa dia mencintainya, tetapi pergi begitu saja. Saat ini, Tang Wulin benar-benar menyadari betapa besar masalah yang dia hadapi, dan bahkan di dalam hatinya, masalah ini bahkan mungkin tidak dapat melawan Akademi Shrek. Jika tidak, mengapa dia pergi?
Mengenai Naer, Tang Wulin penuh dengan rasa bersalah, ia sangat bersalah sehingga tidak menemani Naer untuk menghiburnya malam itu. Penderitaan rasa sakit ganda menyebabkan hati Tang Wulin sangat sakit, dan saya khawatir dia akan pingsan sejak lama. Jika bukan karena berkali-kali menahan keinginan mental dan tubuhnya, saya khawatir dia juga tidak tahan. Saat dia berumur 6 tahun, Naer pergi. Pada usia 16 tahun, Naer pergi lagi. Di mana Naer? Di mana Guyu? Mengapa mereka pergi? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dihadapi semua orang bersama? Mengapa Anda meninggalkan aku? Tiba-tiba, Tang Wulin merasa bahwa Longgu adalah orang yang paling pendiam selama itu. Sibuk setiap hari, tapi setidaknya hati tenang. Bahkan jika saya merindukan mereka setiap hari, setidaknya itu tidak akan terlalu menyakitkan. Wulin. Sebuah suara lembut terdengar di sekitar. Ketika Tang Wulin mendongak, dia menemukan bahwa Dayun Er yang datang di sebelahnya. Dua orang mengikuti di belakangnya, itu adalah Long Yu dan Sumi Er. Aku mendengarnya, meskipun aku tidak tahu mengapa dia pergi, karena kamu sedang jatuh cinta, carilah saja. Atau, dia akan kembali suatu hari nanti. Dayun Er membujuk. Tang Wulin hanya menggelengkan kepalanya. Sumi Er melangkah ke arahnya, bangun, jangan buang-buang uang. Saya bertanya, apakah dia menyukaimu? Tang Wulin mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia tidak ragu tentang ini. Bab 769 Timbangan Naga Perak. Saya juga dapat melihat bahwa dia menyukai Anda. Lalu mengapa dia pergi tanpa alasan? Sumi Er berkata dengan dingin, tidak lebih dari kamu tidak bisa memberinya rasa aman. Kamu tidak cukup kuat. Meskipun Akademi Shrek kuat, tetapi Akademi itu netral, dia pasti memiliki musuh yang kuat untuk dihadapi. Tapi dia tidak ingin menyakitimu sebelum pergi. Aku menebaknya, kan? Tang Wulin tertegun, apalagi tebakan Sumier sepertinya sama. Karena ini, itu masalahmu. Siapa yang membuatmu tidak cukup kuat? Jika kamu ingin menemukannya, kamu harus menjadi kuat terlebih dahulu. Jika tidak, bahkan jika kamu menemukannya, dia akan kembali juga. Akan pergi. Lemah dan kecil adalah menahan rasa sakit seperti ini. Ketika kamu cukup kuat, siapa yang bisa mencuri kekasihmu di dunia ini? Suara Sumier kuat, bahkan penuh ironi, tapi tetap sama mengingat palu yang berat, itu menghantam hati Tang Wulin dengan keras. Iya. Mengapa dia pergi? Hanya karena saya tidak cukup kuat. Kenapa Naer? Sumier berkata dengan jijik, Naer. Dia tidak akan melakukan apa-apa jika kamu memiliki masalah. Apakah kamu tidak tahu kekuatan Master Armor Perang dua karakter? Bagaimana denganmu? Aku melihatmu hari itu. Itu si Huan. Saya khawatir tentang apa gunanya mengkhawatirkan itu. Kebajikan Anda tidak lain adalah pistol lilin yang tampan dan seperti perak. Saya tidak mengerti mengapa begitu banyak gadis menyukai Anda. Anda tidak diizinkan mengatakan itu padanya. Dayun Er memelototi Sumier. Sumier berkata dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, gadis bodoh, untuk menemukan seorang pria, pertama-tama kamu harus bisa melindungimu. Sama seperti dia, jangan beri aku apa-apa. Ayo pergi. Saat dia berkata, dia menepuk naga di sebelahnya. Lompat, berbalik dan pergi. Long Yu tidak memiliki banyak simpati untuk Tang Wulin mendengar kemarahan Sumier pada Tang Wulin, dia secara tidak sadar memiliki rasa kesenangan yang kuat. Kemarin, setelah kencan buta Tang Wulin dan Guyu berakhir, dia akhirnya memilih Sumier. Bahkan dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, dia dan Sumier baru saja bertemu. Namun, sekarang dia semakin merasa bahwa pilihannya benar. Gadis Sumier lugas dan mengagumi kekuatan. Dan apa yang paling tentang diri Anda bukan kekuatan? Dia menyukai Sumier, seorang gadis yang memiliki temperamen kasar di permukaan tetapi memiliki hati yang lembut di hatinya. Mi, tunggu aku. Long Yu bergegas menyusul. Mier, apakah kamu tahu Tang Wulin sebelumnya? Tanya Long Yu. Sumier meliriknya, saya tidak tahu. Mengapa saya harus mengenal pria yang begitu lembut? Saat ini, wanita semua terkontrol wajah, jadi apa gunanya memiliki wajah yang baik? Saya pragmatis. Meskipun Anda terlihat jelek, tapi itu masih padat. Ekspresi Long Yu langsung menegang, apakah kamu memujiku? Sumier memelototinya, tentu saja. Bagaimana menurutmu? Long Yu tersenyum pahit, kamu seharusnya mendengar Ayo Hidup Bersamaku. 7 Iblis Shrek mengalahkan kita dalam kompetisi elit muda senior jiwa muda benua-benua kekaisaran Starluo. Sumier mengangguk, aku dengar. Kupikir itu agak berlebihan, tapi kemarin Anda memainkan permainan untuk melihat. Guyu dan yang lainnya memang mampu. Long Yu berkata, bukan Guyu yang memimpin tim pada saat itu.
Sumier tertegun, oh, saya tidak tertarik dengan hal-hal ini, tidak. Siapa Guyu? Dia benar-benar tidak tahu ini. Sebagai murid halaman dalam, dia sering mempelajari panduan jiwanya dalam retret. Itu yang baru saja kau marahi sebagai telur lunak. Pada awalnya, aku adalah Master Armor Pertempuran 6 Cincin, 2 karakter. Dia dan Guyu bahkan bukan Master Armor Perang Kata. Mereka berdua cincin keempat. Mereka bekerja sama dan mengalahkanku. Meskipun saya sangat enggan mengakuinya, tetapi saya harus mengatakan bahwa Tanggulin bukanlah pria yang lembut, dia masih cukup kuat. Meskipun dia terlihat seperti cincin keempat, saya masih bisa merasakan ancaman darinya, yang sudah menjadi cincin ketujuh. Hah? Dai Yun-er dengan penuh semangat berkata kepada Tanggulin, jangan dengarkan dia pasti berkata begitu tanpa mengetahui seberapa kuat dirimu. Tanggulin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dia benar. Dalam analisis terakhir, saya tidak cukup kuat dan saya gagal melindungi mereka. Itulah mengapa mereka semua meninggalkan saya. Apakah saya gagal? Dai Yun-er meraih lengannya, jangan berpikir demikian, bahkan jika mereka semua pergi. Setidaknya kamu masih memiliki aku di sisimu, dan aku tidak akan pergi. Selama kamu mau, aku akan tinggal bersamamu selamanya. Tanggulin menggelengkan kepalanya, Yun-er, kamu adalah gadis yang baik. Tapi hari itu di Sigot pada konferensi Kencan Buta, saya menjelaskan dengan sangat jelas bahwa tidak ada ruang untuk orang kedua di hati saya, setidaknya tidak sekarang. Tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan tenggelam karena kejadian ini. Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Lakukan. Mereka pergi, saya akan menemukannya kembali. Kakak senior Sumier benar, mereka semua memiliki kekuatan yang cukup, dalam keadaan normal, tidak ada masalah dalam melindungi diri mereka sendiri. Masalahnya adalah saya terlalu lemah, saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Ketika kekuatan saya cukup, saya pasti akan menemukannya kembali. Tanggulin selalu tangguh, terutama saat menghadapi kesulitan. Pukulan baginya kali ini benar-benar terlalu hebat. Tepat ketika dia kembali, 2 orang terpenting meninggalkannya, tetapi kata-kata Sumier membangunkannya. Meskipun hatinya masih sakit, dia sangat mengatakan pada diri sendiri dengan jelas, tidak peduli apa, meningkatkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Memikirkan hal ini, Tanggulin berdiri, Yun-er, saya akan pergi ke halaman dalam. Saya akan bersemangat. Kapanpun Anda, saya akan memperlakukan Anda sebagai teman atau bahkan saudara perempuan. Namun, kami benar-benar tidak bisa menjadi kekasih. Maaf. Selesai kalimat, Tanggulin mengintai, langsung ke arah rumah sakit. Dia tidak ingin menyakiti seorang gadis, tapi kemudian mereka harus membuatnya jelas, jika tidak maka hanya akan menimbulkan lebih banyak kesalahpahaman. Stasiun di sana, Dai Yun-er mengawasinya pergi dengan hampa, merasa campur aduk beberapa saat. Asrama Tanggulin telah dialokasikan, dan tentu saja bukan di Pulau Seagot. Kepergian Naer membuat King Tian Do Ulwo Yuning marah. Meskipun Tanggulin tidak dihukum, dia tidak akan pernah memberinya perlakuan khusus. Bangunan ajaran utama halaman dalam sangat besar, dan area asrama di belakang bahkan lebih luas. Jumlah murid di halaman dalam jauh lebih kecil daripada halaman luar. Tidak pernah penuh di sini. Setiap orang punya satu kamar. Tanggulin kembali ke kamarnya, melepas pakaiannya berdua, dan langsung masuk ke kamar mandi. Dia tidak mandi selama beberapa hari, jadi dia ingin membersihkan sendiri. Tubuh, istirahatlah yang baik, lalu mulai tingkatkan kekuatan Anda. Karena Anda tidak dapat menemukannya, cobalah untuk meningkatkan diri dan membuat diri Anda lebih kuat, dan tunggu mereka kembali. Tanggulin yakin bahwa Naer dan Guyu pasti akan kembali. Ya, atau tunggu mereka kembali setelah dia kuat. Tidak ada keberatan untuk mencari secara membabi buta. Sumier benar. Dia tidak cukup kuat untuk menyebabkan semua ini. Tujuan di hati muncul kembali, dan kekuatan seseorang terlalu kecil, dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Keran kamar mandi terbuka, sama seperti siap untuk mencuci lintang dan tubuhnya, dia terkejut menemukan di lehernya, tidak tahu kapan lebih dari sebuah kalung. Sebelum beberapa Tian mengalami ketegangan, kecemasan, kesakitan, dan menyalahkan diri sendiri, ia tidak menyadari bahwa ada satu hal lagi dalam dirinya. Kalung itu adalah rantai perak tipis, di bawah rantai perak ini terdapat liontin dan liontin oval, sebenarnya berskala kecil, hanya seukuran telur merpati, dengan warna perak cerah dan ada lapisan di atasnya. Lapisan pola halus. Ini jelas skala perak. Selain itu, berdasarkan pemahaman Tanggulin tentang darahnya sendiri dan aura naga di lembah naga, ini jelas merupakan skala naga perak. Sisik naga perak? Ini diserahkan padaku oleh Guyu.
Tanggulin dengan hati-hati melepas timbangan, matanya sedikit kusam. Tidak tahu mengapa, menyentuh timbangan, dia benar-benar merasa bahwa Guyu ada tepat di depannya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sisiknya sendiri tidak oval murni. Satu sisi elips, dan sisi lainnya terlipat ke atas. Tampilan keseluruhan agak mirip dengan perisai kecil. Ada total 4 lapis pola di atas, dan lapisan hamparan diisi dengan efek 3 dimensi. Ekor pola semuanya menekuk ke atas, tetapi sedikit cahaya bersinar pada skala ini, dan cahaya yang dipancarkan akan tampak 3 dimensi. Tanggulin tanpa sadar memutar timbangan dan membiarkan cahaya yang dipantulkan jatuh ke dinding, membentuk bentuk naga kecil, sangat aneh. Guyu mencintaiku, dia hanya harus pergi. Kesedihan di mata Tanggulin berangsur-angsur memudar, digantikan oleh ketegasan. Dalam cinta, hal yang paling mengkhawatirkan adalah pihak lain tidak mencintai diri sendiri. Ketika Tanggulin melihat skala ini, dia akhirnya mengerti dengan tegas. Bab 770 Guyu, menungguku. Kepergian Guyu adalah karena kebutuhan, jika tidak, dia tidak akan merasakan sakit sebelumnya. Kakak senior Sumier benar, alasan mengapa dia tidak bisa menggendongnya adalah karena dia tidak cukup kuat. Tanpa sadar mengepalkan skala perak di tangannya, merasakan ujung tajamnya, Tanggulin menarik napas dalam-dalam. Menjadi kuat adalah apa yang ingin dia kejar terlebih dahulu. Guyu, menungguku. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang dihadapi di depan kami, saya pasti akan bergegas bersama Anda. Tunggu aku menjadi kuat. Memikirkan hal ini, Tanggulin mengeluarkan komunikator jiwanya dan memutar nomor. Singlan, bisakah kamu datang kepadaku untuk berkunjung? Pada saat yang sama, beritahu semua orang bahwa tidak perlu mencarinya. Kita sudah mencari tempat-tempat yang bisa kita temukan akhir-akhir ini. Dia sengaja menghindari kita. Tidak mungkin kita menemukannya. Ya. Melihat ke kejauhan, Bai Mist bingung. Guyu berdiri di sana dengan tenang. Ini adalah platform yang tergantung di langit di belakangnya, adalah menara transmisi roh yang menjulang tinggi. Ini adalah titik tertinggi dari markas besar Pagoda Chuanling. Ini disebut platform Lingyun. Dia sudah berdiri di sini sejak lama, tangan kanannya selalu di dadanya, memegang sesuatu di telapak tangannya. Meskipun menyakitkan, mengapa aku menyukai perasaan menyakitkan ini? Apakah ini cinta? Saat ini, dia telah kembali ke rambut hitam dan mata hitam aslinya, mengenakan gaun putih dari tepi keemasan gaun itu. Garis dan lencana di dadanya menunjukkan bahwa statusnya di menara transmisi roh telah meningkat ke level yang sangat tinggi. Dia perlahan-lahan membentangkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya, sisik berbentuk berlian emas muncul di sana, rantai emas terhubung dengannya. Sisiknya berpola indah, berlapis 4 lapis, dan satu sisi sisik terlipat, menghadirkan bentuk yang mirip dengan perisai. Dia dengan hati-hati meletakkannya di lehernya, dan kemudian mengirimkannya di sepanjang kerah ke tempat terdekatnya. Arah yang dia lihat adalah Shrek. Kenapa? Tidak mau? Sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Guyu dengan cepat berbalik, bahkan tanpa melihat siapa orang itu, dia memberi hormat dengan hormat, guru. Tianfeng Douluo Leng Yaoju mendatanginya perlahan, Shrek memang tempat yang menarik. Tapi karena Anda memilih untuk pergi, jangan menyesalinya. Apakah Anda enggan menanggung kuliah itu atau seseorang? Tubuh Guyu bergetar, Anda tahu? Tianfeng Douluo tersenyum sedikit, bagaimana mungkin Anda tidak tahu? Itu pertemuan kencan buta seagot Fate. Dulu aku. Pada titik ini, dia berhenti, wajahnya yang lembut menunjukkan sedikit kesedihan. Hanya saja aku tidak mengerti mengapa kamu memilih untuk pergi. Jika kamu bisa melihatnya, dia pasti sangat baik. Aku juga pernah bertemu dengannya. Dia memang bakat yang langka. Kamu harus mencoba dan membiarkan dia bergabung dengan kita. Guyu dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin mempermalukannya. Dia sudah menjadi anggota sekte Tang. Jika saya tidak pergi, saya pikir kemungkinan saya ditarik ke sekte Tang akan jauh lebih besar daripada kemungkinan saya menariknya. Kamu tahu ambisiku. Aku tidak bisa ditangkap oleh perasaan. Ada sedikit tanda setuju di mata Tianfeng Douluo, tapi sedikit kesedihan juga muncul. Nak, kamu membuat dirimu terlalu berat. Meskipun aku sangat senang melihat semua ini, tapi untuk kata-katamu sendiri, perasaan. Sangat mungkin Anda akan melewatkannya sekali dan Anda tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Selain itu, jika Anda terus berjalan sesuai rencana kami, jalan Anda akan meroket. Ketika Anda berdiri di puncak daratan suatu hari nanti, mungkin Anda telah menemukan bahwa dia dan Anda tidak dapat diatasi. Saat itu, lebih tidak mungkin bagimu untuk bersama. Kamu masih muda, meskipun kamu memilih untuk bersamanya sebentar sekarang, guru tidak akan menyalahkanmu.
Guyu tiba-tiba menggelengkan kepalanya sedikit tergesa-gesa, tidak perlu. Guru, hatiku tidak sekuat yang kamu pikirkan. Jika aku melanjutkan, aku khawatir akan sulit untuk mengambil keputusan. Leng Yaosu menghela nafas, oke. Jadi, semuanya akan berjalan sesuai rencana kita. Ada 4 lawan yang akan kamu hadapi, yang masing-masing adalah jenius tertinggi dari Menara Roh. Mengalahkan mereka, kamu akan menjadi penguasa Menara Roh di masa depan. Pewaris keseluruhan pertama. Setiap kali Anda kalah, posisi Anda secara keseluruhan akan turun. Di periode waktu berikutnya, guru akan lebih menekan Anda untuk merangsang potensi Anda. Tapi saya percaya Anda adalah yang terbaik bagaimanapun, Anda adalah satu-satunya orang dalam sejarah pagoda penyebaran roh yang telah berkultivasi ke puncak kekuatan spiritual pada usia kurang dari 20 tahun. Setelah Anda menerobos, maka dunia Anda akan menjadi luas. Sebelum usia 10 tahun, dia akan menjadi judul Douluo. Terima kasih. Tang Wulin melihat potongan baju besi yang bersinar dengan cahaya keemasan pucat di atas meja di depannya, dan berkata dengan tulus kepada Ye Xinglan. Para mitra telah tiba, semua di sisinya. Bukan hanya Tang Wulin yang berusaha keras untuk menemukan Guyu akhir-akhir ini, mereka juga melakukan hal yang sama. Xie mengangkat tangannya dan meraih bahu Tang Wulin. Bos, jangan sedih, Guyu pasti punya sesuatu untuk dituju, dan dia pasti akan kembali. Ya, aku tahu, dia pasti akan kembali. Jadi, saya ingin membuat diri saya lebih kuat. Kalau tidak, jika dia jatuh terlalu jauh, bagaimana kita bisa berjalan berdampingan dengannya? Tang Wulin memiliki senyum tipis di wajahnya, setidaknya di mata teman-temannya, tidak ada keanehan dalam dirinya. Yuan En Yehui berkata dengan ringan, kamu selalu begitu kuat, dan kamu selalu bisa menjadi lebih frustrasi dan berani. Disinilah saya lebih rendah dari Anda. Ye Xinglan berkata, saya pikir Anda perlu menyesuaikan keadaan Anda dan kemudian bergabung. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak. Saya tidak begitu rentan. Jika sulit bahkan untuk menggabungkan baju perang, bagaimana saya bisa menjadi kapten Anda? Ya, apa yang diletakkan di atas meja di depannya adalah bagian yang tersisa dari set lengkap armor tempur satu kata miliknya. Ye Xinglan secara pribadi membuatnya untuknya selama bertahun-tahun. Semua armor tempur sudah siap. Itu hanya perpaduan. Dia bisa menjadi ahli baju besi pertempuran dengan menggabungkan baju besi pertempuran. Ini dulunya adalah apa yang dia impikan, tetapi saat ini, hanya ada senyuman di wajahnya, tidak ada kegembiraan. Saat berbicara, Tang Wulin pertama-tama mengambil pelindung dadanya. Pelindung dada adalah bagian terbesar dan inti dari seluruh baju besi pertempuran. Pelindung dadanya sederhana dan murah hati, ditutupi dengan baju besi segi 4 di setiap sisinya, dipakai secara keseluruhan dan sangat berat untuk dipegang. Tang Wulin berkata, kamu mundur beberapa langkah. Semua orang buru-buru membuka jarak untuk memberinya lebih banyak ruang. Detik berikutnya, mereka melihat mata Tang Wulin menyala, dan cahaya keemasan yang kuat keluar dari matanya, dan fluktuasi darah dan vitalitas yang intens meledak dalam sekejap seperti zat. Orang yang paling bereaksi adalah Xie. Dia mendengus dan mundur selangkah tanpa sadar. Wajahnya menjadi pucat, dan dia benar-benar duduk di tanah dengan pantat seperti itu. Armor pertempuran di tubuhnya keluar dari stres dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, wajahnya terlihat cukup bagus, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan. Tidak hanya dia, tetapi orang lain juga merasakan derajat yang berbeda. Mereka hanya merasa Tang Wulin tiba-tiba meledak dari tekanan yang sangat kuat, yang benar-benar merupakan jenis tekanan dari orang atas ke orang yang lebih rendah. Saat kabut emas tebal menyembur dari dirinya, perasaan ini menjadi semakin jelas. Di antara kerumunan, Yuan En Yehui dan Ye Xinglan berada dalam situasi terbaik, tetapi mereka mundur selangkah, dan yang lainnya mundur setidaknya 2 langkah. Raut wajah semua orang sangat mengejutkan. Anda tahu, semua orang di ruangan itu memiliki basis kultivasi yang lebih kuat daripada Tang Wulin. Mereka semua adalah pembangkit tenaga raja jiwa 5 cincin, dan mereka juga master armor perang satu kata. Tetapi bahkan dengan celah kekuatan seperti itu, aura darah di tubuh Tang Wulin benar-benar menindas mereka, merasa bahwa mereka tidak dapat menahan.